Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting-rantingnya. Perumpamaan pokok anggur dan rantingnya adalah perumpamaan yang akrab bagi kita. Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa dirinya lah pokok anggur yang sejati dan Bapaknya adalah penanam pokok anggur. Saudara dan saudari, jika Bapaknya adalah penanam anggur, ia bertanggung jawab untuk menanam anggur yang baik, yang akan menghasilkan anggur berkualitas baik. Yesus juga berkata bahwa penanam anggur akan memangkas kita, meski tampaknya menyakitkan. Pemangkasan ini akan memungkinkan kita menghasilkan lebih banyak buah. Namun siapa yang mau dipangkas? Apakah diri kita mau dipangkas? Saudara-saudari, bagi kita sendiri, kita tidak suka saat kita dipangkas. Biasanya pemangkasan menyebabkan kehilangan dan rasa sakit. Secara pribadi, kita lebih suka dibiarkan sendiri. Namun jika kita tidak dipangkas, akibatnya kita tidak akan menghasilkan buah yang baik. Pemangkasan biasanya menyakitkan dan sulit. Namun setelah beberapa waktu, kita mungkin menyadari bahwa pemangkasan ini telah memungkinkan diri kita untuk menghasilkan buah dengan cara yang baru dan berbeda. Kita juga mungkin mulai mengalami kehidupan baru yang berasal dari pemangkasan diri kita. Saudara-saudari, kita mungkin telah tumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Penanam anggur mengetahui kapan tanaman merambat perlu dipangkas. Dan penanam anggur juga menyadari bahwa buah yang lebih baik akan tumbuh karena pokok anggur telah dipangkas. Apakah kita mempercayai penanam anggur? Apakah kita percaya bahwa Tuhan hanya menginginkan kebaikan, kebahagiaan, dan buah yang melimpah untuk kita? Semoga jawaban kita adalah ya.
Saudara-saudari, benar, itu tidak menghilangkan rasa sakit karena dipangkas. Paling sering dipangkas itu sulit. Namun jika kita mempercayai penanam anggur kita dan percaya bahwa pertumbuhan dan kelimpahan akan datang dari pemangkasan, kita akan menghasilkan buah yang berlimpah dalam hidup kita. Semoga kita selalu mempercayai penanam anggur kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia hanya menginginkan yang terbaik untuk kita, dan Dia akan memangkas kita dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.